Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini saya ingin menjelaskan tentang bab 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bab 6 ini membahas tentang bagaimana kita mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Tokoh fabel adalah binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia. Fabel sering disebut juga cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Ciri-ciri fabel. 1. Tokoh utama binatang dan bisa berbicara seperti manusia. 2. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. 3. Gaya penceritaan secara lisan. 4. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Pendahuluan sangat singkat dan langsung. Ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif atau peristiwa, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, dan menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menggunakan latar alam, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Catatan: tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh. Setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Jenis-jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latarnya ada 2, yaitu yang pertama, fabel alami adalah jenis fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misal, kura-kura diberi watak lamban, singa, buas, dan ganas. Serta menggunakan alam sebagai latar, yaitu hutan, sungai, kolam. Contoh, kancil minum di pinggir sungai. Yang kedua, yaitu fabel adaptasi, adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan merubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, yaitu rumah, jalan raya. Contoh, landak pemalu berulang tahun di restoran. Ditinjau dari kemunculan pesan, fabel dibagi menjadi 2, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Untuk fabel dengan koda adalah fabel yang memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Contoh kalimatnya, sejak kejadian itu, penghuni hutan hidup tolong-menolong. Sedangkan fabel tanpa koda adalah fabel yang tidak memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Struktur teks fabel adalah sebagai berikut: orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau amanat. Struktur teks fabel adalah sebagai berikut. Pertama,
Orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari sebuah cerita yang berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Ciri-ciri orientasi yang pertama, diawali dengan deskripsi latar. Kedua, diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Yang ketiga, diawali dengan latar masa lalu. Untuk komplikasi pengertiannya adalah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lainnya. Komplikasi merupakan hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah menuju klimaks. Ciri-ciri komplikasi yang pertama, diawali dengan konflik batin. Kedua, diawali dengan konflik fisik. Ketiga, diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan dari tokoh. Untuk resolusi adalah bagian yang berisi tentang pemecahan masalah. Ciri-cirinya yaitu diawali dengan meredanya konflik dan diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Koda dan amanat adalah bagian terakhir dari fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Contoh kalimatnya, yang pertama, siapa yang menanam akan menuai, siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan berbuat baik. Kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita adalah mulut kita dilarang berbicara dan menyinggung kekurangan orang lain. Tuhan menciptakan makhluknya dengan keistimewaan sendiri-sendiri. Yang ketiga, kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Siapapun yang berbuat jahat akan dikalahkan oleh perbuatan baik. Ciri-ciri kebahasaan fabel adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan diksi atau pilihan kata. Yang kedua, penggunaan sinonim dan antonim. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung pada fabel. Yang keempat, penulisan kata seru pada fabel. Yang kelima, penggunaan kata sandang, si, dan sang. Yang keenam, penggunaan kata depan pada fabel. Yang ketujuh, penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Terima kasih anak-anak, semoga ini dapat membantu kalian untuk mempelajari tentang apa itu fabel. Untuk lebih jelasnya silahkan baca buku bahasa Indonesia kalian yang ada di bab 6 tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.